Halo semuanya, sekarang kembali membahas tentang masih dunia perblockchainan ya. Tapi bedanya yang sekarang itu aku mau jelasin atau mau ngebahas mau membahas sedikit ya sharing-sharing lah tentang blockchain Ethereum. Nah, kenapa blockchain Ethereum? Karena blockchain Ethereum itu salah satu blockchain yang bisa bisa ditumpangin lah ibaratnya. Bisa ditumpangin program kita sendiri yang bisa disebut smart contract. Nah, cara membuat smart contractnya itu tuh menggunakan bahasa pemrograman. Namanya itu bahasa pemrograman Solidity. Nih. Jadi nanti kita kedepannya bakal membahas tutorial Solidity mulai dari basic. Nah, masuk ke slide 2 definisi Solidity. Solidity adalah bahasa pemrograman tingkat tinggi atau high level yang digunakan untuk menulis kontrak pintar atau smart contract di dalam platformnya Ethereum, di dalam blockchain Ethereum gitu. Paradigma bahasa Solidity itu OOP atau Object Oriented Programming. Nah, Solidity dirancang khusus untuk memungkinkan penulisan kontrak pintar dengan cara yang aman dan efisien. Jadi lebih mudah juga kalau menggunakan Solidity ya. Kayak misal contoh bikin smart contract di blockchainnya Solana, itu tuh menggunakan bahasa pemrograman Rust, itu susah. Kalau kemarin sempat belajar awal-awal gitu, wah sulit ternyata kalau pakai Rust. Kalau pakai Solidity itu gampang, soalnya bisa dibilang mirip-mirip sama JS juga. Nah, ini tuh dipastikan dulu sebelum lanjut ya. Kalian tuh harus familiar lah paling nggak sama JS atau sama Python. Ya intinya familiar sama bahasa-bahasa pemrograman. Jangan awal-awal itu langsung ke Solidity. Nanti pastinya bakal bingung sendiri. Soalnya nanti aku nggak bakal membahas kayak apa itu integer, apa itu string. Itu tuh aku nggak bakal membahas. Tapi nanti lebih ke cara penulisannya kayak gimana, terus nanti definisinya kayak gimana kayak gitu. Ini ada dokumentasinya, nanti aku taruh di taruh di deskripsi aja linknya. Apa itu smart contract? Smart contract adalah bahasa komputer atau pemrograman komputer yang berjalan di atas blockchain Ethereum dan bertanggung jawab atas menjalankan kontrak yang telah disepakati bersama. Ini tuh nanti bakal berjalan secara otomatis. Kayak misal aku memiliki kontrak transfer. Nanti kalau misal kontrak itu udah terpenuhi atau aku udah mau ngetransfer ke orang, itu programnya akan otomatis berjalan tanpa aku harus menjalankan satu-satu gitu di dalam blockchainnya Ethereum. Nah, ada beberapa standar token di smart contract dan contoh smart contract itu kayak gimana. Standar tokennya itu kayak gini, ERC20 atau Ethereum Request for Comment kalau nggak salah panjangan itu. Ini tuh buat token kripto ya. Contohnya ini ada mana? Shiba Inu, Matic, terus token kemarin yang sempat rame PP. Nah, itu juga ditulis di bahasa pemrogramannya Solidity di blockchain Ethereum. Terus ada ERC721 atau NFT. Ini contohnya NFT-nya Karafuru, sempat viral juga, sempat ramai juga, sama Gozali Everyday. Ini juga NFT kan, kemarin juga sempat ramai. Itu untuk ERC721. Ada ERC1155 sama ERC777. Ini kurang familiar sih aku, jarang jarang ngulik-ngulik tentang ERC1155 sama 777. Nah, contoh smart contract-nya itu DeFi. DeFi itu kayak Uniswap, terus buat jual beli NFT atau NFT marketplace, apa itu namanya, OpenSea, itu juga dibikin pakai bahasa pemrograman Solidity atau Viper. Aku nggak tahu sih itu dibikin pakai Solidity atau Viper. Kalau smart contract-nya Uniswap sama smart contract-nya apa tadi, Open apa namanya, ya itulah, aku kurang tahu, sama MakerDAO atau
Decentralized Autonomous Organization. Ini juga dibikin pakai smart contract atau pakai bahasa pemrograman antara Solidity atau Viper. Nah, ini contoh penulisannya, kontrak test. Ini cara bikin function atau fungsi yang jelas. Nanti itu harus ada ini nih, yang paling atas, SPDX License Identifier MIT sama Pragma Solidity. Ini versinya, ini harus nulis versi di atas sama SPDX License Identifier-nya. Nggak cuma MIT, ada beberapa sih, kayak misal GPL, terus ada yang lain-lain juga. Kalau misal kalian kepo bisa dicari-cari sendiri. Kayak gini, ini contoh penulisannya. Kode editor online menggunakan Remix Ethereum. Nah, nanti bisa ngoding langsung di Remix Ethereum tanpa harus download VS Code kayak gitu. Ini biar mempermudah aja sih, biar gampang. Kalau misal VS Code, yang jelas harus pakai Node.js versi terbaru ya, untuk memastikan codingnya itu jalannya tuh lancar. Kalau misal nanti ada konflik ternyata perbedaan versi, itu kan juga bingung. Terus install juga npm atau Node Package Manager, sama install Solidity Compiler. Ini nanti buat mengcompile dari bahasa Solidity-nya. Kalau misal kalian mau pakai framework, ada dua pilihan, Travel.js sama Hardhead.js. Sebenarnya yang lain juga ada sih, tapi aku lebih familiar ke dua ini. Yang satu itu penulisan variabel. Langsung aja mungkin ya. Nih, Remix Ethereum org. Nah, kalau misal baru buka Remix, mungkin nanti ada kayak harus klik apa dulu gitu. Aku lupa soalnya, udah lama banget itu aku. Kalian bisa tambah aja workspace di sini, create new workspace, namain belajar 2 misal. Ini kan aku udah belajar 1. Nanti itu bakal ada kontrak otomatis bawaannya dari sana. Ini contohnya ini. Ini kan harus ada SPDX License Identifier, GPL 3, ada yang MIT, ada yang GPL biasa atau apa gitu, aku nggak tahu. Kayak gini. Nah, mending kita pakai yang belajar 1 aja ini. Ini yang udah aku coba buat testing tadi. Ini tuh harus wajib ya. Jadi nanti kan kosongan kayak gini. Ini komennya itu pakai /2. Ketik aja SPDX License Identifier MIT gini. Terus line kedua itu Pragma. Nah, kalau misal kalian nulis Pragma malah langsung keluar SPDX, yang mending tak hapus yang atas. Pakai versi terbaru 0.8.25 kalau nggak salah. Ini buat dokumentasinya. Oh ya betul, 0825. Nanti kalau misal kalian mau baca-baca sendiri bisa di sini. Nanti aku taruh di deskripsi ya link. Oke, kita mulai dengan definisi kontrak. Kita harus definisiin kontraknya dulu, namanya apa? Testing. Ini. Nah, kalau misal mau bikin file baru itu ekstensinya .sol atau Solana. Kalau di sini setauku ya, nama kontrak, definisi kontrak di sini tuh harus sama dengan nama filenya. Tapi kayaknya beda juga bisa, tapi nanti dapat peringatan ya gitu. Yang pertama tadi apa? Variabel. Ini. Cara membuat variabelnya itu gampang. Yang penting yang harus ada itu adalah tipe datanya di depan. Uin misal, Uin 256. 256 ini byte-nya ya, ada beberapa byte. Ada 16, ada 8, ada 200, 24. Bisa dipilih-pilih lah. Kalau mau pakai Uin 8 juga bisa. Misal nomor apa ini tadi? Nomor antrian
harus pakai titik koma di belakang. Ini wajib, nggak boleh nggak, kalau nggak merah nih error. Harus pakai titik koma. Terus yang kedua, sambil aku buka ya, lupa soalnya. Yang kedua itu nomor rumah, nama pelanggan, sama bolehan pasien. Yuin 8 nomor rumah ini. Terus string nama pasien misal ya. Terus ini buat tipe data boolean pasien ini misal. Nanti buat ngecek ini tuh pasien atau bukan, true atau false. Kalau tipe data boolean kan nanti pengembaliannya kan true atau false. Nah, jadi harus ada tipe datanya dari sebuah variabel. Kayak misal gini. Terus sama nama variabelnya. Syarat penulisan variabelnya tipe data uin 256 misal. Uin unsigned integer 256 sama nama variabelnya misal nomor antrian, terus wajib titik koma. Kalau nggak pakai titik koma error. Nah, nanti kita bakal masuk ke fungsi. Sebenarnya cara penulisannya tuh gampang ya, cuma kayak gini doang. Kalian juga bisa di sini nambahin visibilitas public atau misal internal atau misal eksternal atau misal private. Nah, itu juga bisa, tapi ini nggak wajib. Di situasi-situasi tertentu aja yang harus menggunakan visibilitas. Terus tadi kita masuk ke capture fungsi. Penulisan fungsi ini kayak gini doang, function. Kasih nama functionnya. Kalau misalnya tadi aku pakai contoh